Nah, ini contoh data entry gitu. Eh, Contoh instrumennya adalah seperti ini ya. Ada karakteristik, tuh, ada contoh satu variabel gitu. Nah, karakteristiknya ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, usianya nanti berapa gitu ya, pendidikannya tidak tamat sekolah, eh, tamat sekolah dasar, SMP, SMA, pendidikan tinggi gitu ya. Untuk status kesehatannya ada yang sakit, ada yang tidak sakit gitu. Nanti yang kita input di dalam statistical package di Jamovi itu adalah dalam bentuk numeriknya ya, dalam bentuk angkanya gitu. Satu variabel yang kita coba adalah pencegahan COVID-19. Ada 5 pertanyaan ya, 5 pernyataan. Tuh. Satu, menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Tuh, dengan codingan seperti ini ya. Oh, jadi kalau dia perilakunya semakin bagus, dia diberi skor codingannya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau yang negatifnya paling kecilnya dia yang perilakunya kurang bagus gitu ya, teman-teman. Tuh. Nah, di sini sih tidak perlu dimulai dari angka satu ya. Boleh dari 0, 1, 2 gitu, silakan. Tuh. Nomor 2, tidak menghindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Tuh. Nah, kalau ini pernyataan negatif ya, teman-teman. Kalau nomor satu ini positif. Tuh, menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Nah, ini positif. Kalau negatif ini ada tidak. Tuh. Seharusnya kan positifnya menghindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Nah, itu yang bagusnya. Tapi ini ada kita buat secara negatifnya. Gitu. Nah, kalau negatif, codingannya ya berarti kan kebalikannya, ya. Kebalikan dari pernyataan positifnya. Gitu. Nah, coba kita bandingkan ya. Menjaga eh, anggapannya dari awal ya. Tidak pernah menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Tuh. Nah, itu kan nggak bagus ya. Perilakunya nggak bagus. Makanya kita kasih angka tandanya. Selalu menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Nah, kalau selalu kan bagus ya perilakunya. Berarti kita kasih poin tertinggi. Tidak pernah tidak menghindari kerumunan. Nah, berarti kan bagus ya. Jadi kita kasih poin tinggi nih. Tuh. Selalu tidak menghindari kerumunan. Nah, berarti dia eh, ke tempat kerumunan terus tuh. Nah, padahal kan kalau pencegahan COVID kan nggak bagus ya. Tuh, kita kasih poin angka 1. Nah, ini bedanya positif negatif ya. Tuh. Baiknya kalau di penelitian ya, eh, kadang responden itu jawabnya asal-asalan. Gitu. Udah kita kasih selalu semua gitu. Nah, padahal kan ada yang negatifnya itu. Nah, jadi itu juga untuk mengukur responden dia mengisinya dengan seksama atau tidak gitu. Nah, pernyataan ketiga dan kelima nih positif semua yang mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan aktivitas fisik, menjaga kebersihan gitu ya. Makanya kita samakan positif. Kalau tidak pernah kita kasih nilai minimum, kalau yang selalu kita kasih nilai tingginya gitu. Nah, ini install Jamovi. Kita coba Jamovi-nya ya, teman-teman ya. Tuh, ini ini bisa teman-teman coba simulasikan juga ya. Tuh, kalau ini tampilan awalnya ya, tampilan awalnya. Nah, nanti kita bisa coba untuk membuat variabel-variabelnya ya. Tuh, seperti ini. Tuh, nanti kita berikan nama variabelnya, gitu ya, teman-teman. Tipe datanya juga bisa kita sesuaikan, gitu ya. Tuh, mau nominal, ordinal, ya. Biasanya kan ada interval sama rasio ya. Nah, kalau numerical itu interval dan ratio nanti masuk ke dalam continuous ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini contohnya kalau mau nambah lagi biasanya disediakan awal itu hanya 3 variabel. Kalau mau nambah lagi tinggal kita klik new data variable ya, teman-teman. Tuh, nah ini coba ya responden satu.
Tuh, kita coba input, kita buat nama-nama variabelnya dulu ya, teman-teman. Kita dari mana di sini nih? Kita biarkan dulu deh. Tidak kelihatan. Nih kita klik double ya. Klik double juga bisa ya teman-teman. Nah ini bisa kita langsung ganti ya. Tadi apa tuh pertama? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah jenis kelamin udah nominal ya. Nominal. Tipe datanya bayar aja dia integer ya. Tuh, ini bukan desimal ya. Kalau desimal kan ada koma-komanya ya. Tuh. Oh, jenis kelamin kan paling cuma satu, dua karena kita codingkan hanya satu angka dua saja gitu ya. Tuh, ini ada integer. Kalau teks ya kita ngisinya teks gitu. Sebenarnya sih bisa masuk menginput data teks ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan gitu. Tapi agak bisa dianalisa secara bivariatnya ya. Nantinya kita gunakan integer saja. Gitu. Nah, jenis kelamin. Terus ada lagi apa nih? Usia ya. Kita isi usia. Usia dia numerikal ya itu ya, teman-teman. Kita pakai jadi continuous ya, bukan kategorial. Atau mau ke samping kita geser pakai ini aja ya, tanda panah ini. Nah, ini langsung ke C ini dia tuh. Oke, habis usia pendidikan, pendidikan. Pendidikan kan kita ada tingkatannya ya, berarti dia masuk ordinal ya, teman-teman. Tuh, ordinal. Kita geser lagi. Tuh, ada pilihannya ya. Tuh. Oh, ini pendidikan ya. Setelah pendidikan kan kosong nih. Kita new data variabel ya. Tuh, habis pendidikan tadi apa ya? Status kesehatan. Ya, itu kita masukkan nominal saja. Itu. Nah, lanjut ke variabelnya ya. Berarti pencegahan ya. Pencegahan satu. Berarti pencegahan pernyataan nomor satu. Kita lanjut berarti sampai 5 ya. Pencegahan dua, data pencegah tiga, pencegahan empat, pencegahan lima ya. Tuh. Nah ini udah nih. Nah ini udah bisa kita input ya teman-teman. Nah, nama-nama variabel kita bisa masukkan. Tuh. Nah, ini di samping kiri pojoknya ada satu, dua, tiga, empat. Nah, ini merupakan anggapan saja adalah kode respondennya. Ini responden pertama, kedua, ketiga, gitu ya, keempat, gitu, teman-teman. Nah, dari sini udah bisa kita mulai input data nih, teman-teman. Ini coba saya bagi dua, bisa nggak ya ini? Oke, sama ini nih. It's, ini dia, ini ya kelihatannya. Tuh. Nah, kita masukin responden satu dulu ya, teman-teman. Berarti di sini nih. Responden satu jenis kelamin. Tuh ya. Oh, dia perempuan ya. Nah, perempuan kita lihat codingnya. Tuh. Codingnya, nah kalau dia laki-laki satu, perempuan dua ya, teman-teman. Tuh. Berarti dia perempuan dua nih. Kita berarti inputnya angka dua ya, teman-teman. Angka dua. Usianya 54. Nah, udah numerik 54 masukin saja ya. Pendidikan dia tamatan SD ya. Kalau tidak sekolah satu, SD 2 ya. Status kesehatan dia sakit ya. Tidak sakit satu, sakit dua ya. Tuh.
Oke, pencegahan tidak pernah, satu ya. Tuh, nomor dua dia kadang-kadang, kasih kita poin dua. Tuh, nomor tiga dia tidak pernah, kita kasih poin satu. Nomor empat dia selalu, kita kasih poin tiga. Lima dia tidak pernah, kita kasih poin satu ya teman-teman. Nah itu ya, ini contoh respon yang pertama teman-teman. Tuh. Nah dari sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Apabila ada yang kurang paham, dipersilakan. Maaf Pak, saya kurang paham yang di usia. Usia itu maksudnya continuous ya Pak, bukan ordinal ya Pak? Usia ini dalam numerik nih, Mbak. Tuh. Kalau ordinal dia kan datanya tidak dalam bentuk ini, angka. Itu. Nominal dan ordinal itu masuk ke dalam kategori dia. Nah, bedanya nominal sama ordinal, kalau nominal hanya membedakan, tidak ada tingkatan. Tetapi kalau yang ordinal dia ada tingkatan, gitu. Itu Mbak gambaran. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Kita Bapak, ini masuk. berarti kalau ada 100 responden itu di input satu-satu berarti juga ya? Iya, benar. Semuanya juga begitu. Ada lagi teman-teman. Nah, ini responden dua ya. Tuh, contoh ya, contoh. Ini jenis kelamin, dia laki-laki. Laki-laki berarti kita codingnya angka satu ya, teman-teman. Satu. Usia 38. Tuh, pendidikan dia SMP, berarti codingannya angka 3 ya. Tuh. Status kesehatan dia tidak sakit, kita coding angka satu. Pencegahan pernyataan nomor satu di kadang-kadang berarti kita coding angka 2. Tuh. Selalu tidak menghindari kerumunan. Nah, kalau selalu kita coding angka selalu satu ya. Tuh, selalu tidak menghindari. Tuh, negatif ya. Tuh, perilakunya buruk. Tuh. Pencegahan nomor tiga dia kadang-kadang. Tuh, berarti kita coding angka dua. Nomor empat selalu melakukan aktivitas fisik. Berarti bagus ya. Tuh, kita coding angka tiga. Tuh, nomor lima kadang-kadang kita coding angka dua. Tuh. Ini ya teman-teman ya. Tuh. Nanti silakan teman-teman teruskan. Ini ada 20 responden ya. Tuh. Teman-teman coba latihan 20 responden. Nah, itu cara input data ya, teman-teman. Nah, kalau mau save, teman-teman tinggal klik yang garis tiga ini ya, teman-teman ya. Tuh, ini ada save ya, save as, save. Tuh, mau taruhnya di mana gitu ya, teman-teman. Di mana ya? Misalkan di dokumen. Nah, ini terserah nih namanya. Ini misalkan tugas input data. Kita save ya. Gitu ya teman-teman. Ini udah di saving nih. Tuh. Nah, itu satu ya contoh dari input data. Teman-teman coba sampai responden 20 ya. Tuh, silakan kerjakan. Nanti nih saya kasih waktu nih pengerjaan tugasnya sampai jadi UTS-nya itu mengerjakan hal seperti ini. Gitu. Saya tidak lagi ngasih soal contoh-contoh kasusnya. Jadi apa yang saya coba simulasikan, teman-teman simulasikan di rumah. Itu dijadikan sebagai tugas UTS-nya. Nah, kita masuk ke berikutnya adalah uji instrumen ya, teman-teman. Tuh, uji instrumen ini kita ini mas dulu ya. Kita maximize aja nih. Tuh.
Nah, kita uji instrumen. Nah, uji instrumen khusus untuk yang penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang tidak baku ya. Gitu. Nah, jadi uji instrumen itu validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu variabel. Gitu. Jadi kita melihat apakah kuesioner kita itu tepat untuk mengukur variabel yang mau kita ukur, gitu ya. Contohnya seperti ini analoginya. Kalau kita mau mengukur berat dari suatu cincin, ya kita menggunakan timbangan yang khusus ya, khusus untuk timbangan emas gitu. Jangan menggunakan timbangan berat badan gitu. Ya seperti kayak contohnya kalau kita mau meneliti terkait tentang sikap, ya. Nah isinya jangan lebih condong kepada motivasi gitu. Nah intinya tadilah kita sudah bahas ya terkait tentang instrumen penelitian, ya kenapa bisa tidak tepat gitu ya. Bisa dari segi bahasanya gitu ya teman-teman. Tuh. Bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si responden tersebut. Gitu. Lalu yang kedua adalah reliabilitas. Tuh, reliabilitas sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Tuh. Kalau yang tadi validitas adalah intinya ketepatan alat ukur. Kalau reliabilitas adalah konsistensi. Tuh, mau kuesioner itu disebar besok, sebulan kemudian gitu ya. Tuh. Nah, dengan gejala sama ya. Nah, hasilnya dapat digunakan sebagai alat ukur juga gitu. Nah, ini saya memberi gambaran ya terkait ada di kotak A dan kotak B gitu. Nah, ini ketentuan dalam menentukan sampel ya. Sampel untuk uji validitas dan reliabilitasnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kita kalau turun lapangan itu punya kuesioner secara dua kali, teman-teman. Pertama ya, kalau kita menggunakan kuesioner tidak baku, ya turun pertama untuk uji validitas dan reliabilitas. Tuh. Yang kedua baru uji untuk hasil penelitiannya, gitu. Nah, kasus di kotak A adalah contoh jumlah populasinya 135. Tuh. eh, karena lebih dari 100 ya, jadi saya ambil secara sampel saja gitu. Secara sampel ketika dihitung sampel minimal yang dibutuhkan itu dapat 100 dapat 80, cukup 80 saja. Dari 135 kan masih ada sisa ya 55. Tuh. Nah, 55 ini bisa kita gunakan untuk kita turun lapangan pertama, yaitu kita jadikan responden yang 55 ini adalah sebagai uji validitas dan reliabilitas. Nah, tetapi tidak harus semuanya 55 ya. Sebenarnya validitas cukup 20 30 saja udah cukup gitu, teman-teman. Tuh, itu contoh kasus A. Jadi kita tidak boleh menyebar memberikan kuesioner kita ya dua kali ke orang yang sama gitu. Jadi nanti kita kandangin nih yang 55 ini khusus untuk kita validitas reliabilitas. Nah, 80 ini untuk hasil gitu ya, teman-teman. Tuh. Jadi ini contoh kasus yang sering ditanyakan itu adalah kamu nih uji validitas reliabilitasnya di mana gitu. Oh, saya di tempat penelitian saya juga, Bu. Pak. Jadi saya tidak di luar dari tempat penelitian saya gitu. Nah, karena ada eh, dua kelompok nih, ada untuk yang bisa dilakukan uji validitas reliabilitas, ada yang untuk hasil penelitian. Nah, kalau yang kasus B itu, nah populasinya 40. Wah, ini kalau sampel kuantitatif udah minimal banget ini. Tuh 30 sampai 40 gitu. Nah, tadi kan ketentuannya kita tidak boleh menyebar kuesioner dua kali ke orang yang sama gitu. Nah, kalau yang kasus B ini kita lakukan uji validitas dan reliabilitasnya di tempat yang lain gitu. Tidak halnya di tempat
yang sama pada kasus A ya. Tuh. Kalau B ini kita harus ke tempat yang lain gitu. Nah, dengan karakteristik sampel ibaratnya seperti tadi adalah kriteria inklusinya sama gitu. Kalau nelitinya di pasien rawat jalan ya berarti nanti di rumah sakit yang lain itu di pasien rawat jalan juga. Nah, kalau bisa tipe rumah sakitnya juga sama. Bahkan kalau yang pasien BPJS ya berarti kita juga kasihkan ke pasien yang BPJS. Nah, intinya memiliki yang namanya kriteria sampelnya sama gitu, walaupun tempatnya berbeda gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, ini contoh kasus-kasus untuk sampel ya, sampel uji validitas dan reliabilitas gitu. Nah, kalau yang 40 ini udah cukup buat hasil saja gitu. Hmm. Nah, ini cara-caranya ya, teman-teman. Nah, itu juga bisa simulasikan. Jadi kita menggunakan yang namanya percent correlation gitu. Nah, nanti datanya kita buat totalnya dulu berapa ya. Tuh, nanti kita analyze regression, correlation matrix ya. Kita centangkan ya, like significant correlation. Nah, masukin butir pernyataan maupun pertanyaan yang mau kita uji gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman buat yang namanya ada 3 variabel gitu. Nah, untuk uji validitas, reliabilitas, nah diujinya per variabel ya, teman-teman. Nah, kemarin saya menemukan tuh mahasiswa yang diuji oleh saya. Nah, dia punya 3 variabel. Tuh, semuanya dimasukin. Karena kan pertanyaannya itu berbeda ya, teman-teman ya, antar variabel. Jadi harus dalam skupnya satu variabel tersebut. Bahkan kalau variabel memiliki indikator, ya, nah kita buat uji validasi per indikator, gitu. Nah, jadi lebih spesifik lagi itu mengarah untuk validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Ketentuannya dia dikatakan valid bila R hasilnya lebih besar dari R tabel, gitu ya. R hasil nanti kita dapat dilihat dari output ya, output dari jam movie-nya. Nah, kalau R tabel itu sudah ada ibaratnya konstantanya ya. Nah, kita dapatkan bisa dari searching di Google juga ada. Ya, dari lampiran buku statistik biasanya tersedia namanya R-tabel gitu. Nah, kita menggunakan signifikansinya yang 95%. Tuh. Margin errornya yang 5% gitu. Nah, ini nilai R-tabel ya. Teman-teman tidak perlu mencari. Nah, di sini juga bisa dijadikan sebagai acuan gitu. N ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas gitu. Nah, kita gunakan taraf signifikasi yang 5% ya. Tuh. Jadi kalau yang sampelnya 20, signifikannya 5%, berarti nilai R tabel kita itu adalah 0,444 gitu. Nah, jadi syaratnya kan harus lebih besar ya. Nah, jadi kalau dikatakan valid bila nilai R hasil kita tuh 0,445, 0,446, 0,5 sekian, 0,6 sekian gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita validitasnya sampelnya 30, signifikan 5%. Tuh, berarti nilai R tabel kita itu adalah ini ya. Tuh, 0,361. Tuh, kalau mau dikatakan valid berarti harus lebih besar ya dari 0,361. 0,362, 0,363, 0,4 sekian gitu ya, teman-teman. Jadi kalau semakin besar jumlah sampel yang kita libatkan untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, jadi untuk mendongkrak R tabelnya kan semakin kecil ya nilainya. Tuh, jadi kemungkinan akan mudah untuk melampaui gitu. Kalau kita cuman 10 doang yang dibuat uji validitas reliabilitas nih agak sulit nih. Tuh, harus lebih dari 0,632. Tuh. Nah, kalau 20 0,4. Kalau 30 0,361. Tuh. Nah, itu jadi bisa disesuaikan jumlah sampel untuk validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini reliabilitas.
Tuh, caranya nanti kita klik faktor ya, probability analyze, kita centangkan Cronbach's alpha, ya kita masukkan butir yang akan diuji probabilitasnya gitu. Nah, kalau probabilitas ini dia menguji bisa secara per item ya, per item butir, pernyataan maupun pertanyaan bisa sekaligus dalam satu variabel gitu ya, teman-teman. Tuh. Nah, sama ya, dia dikatakan reliable kalau R hasil lebih besar dari R tabelnya gitu. Nanti kita lihat dari nilai Cronbach's alpha-nya. Tuh, teman-teman. Tuh, ini tingkatan reliable umumnya ada teori mengatakan bahwa dikatakan dia reliable bila R hasilnya itu lebih dari 0,7 gitu. Itu kalau di dalam structural equation modeling itu kita gunakannya seperti itu, teman-teman. Jadi dikatakan reliable suatu variabel kalau dia nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,7 gitu. Nah, ini contoh kasus ya, kita akan coba. Saya punya satu variabel ya. Satu variabel ini ada 10 pernyataan ya, teman-teman. Nah, ini anggapan pilihan jawabannya, teman-teman. Tuh. Nah, ini datanya ya. Tuh, ini ada 20 responden ya, teman-teman. Ada 20 responden. Ini pertanyaan nomor satu, pernyataan sampai 10 ya. Tuh, nah, nomor satu ini 4. Kalau 4 berarti dia selalu ya. Tuh, selalu. Gitu. Kenapa saya coding-coding seperti ini? Nah, jadi acuannya dari sini ya, teman-teman. Nah, ini langsung datanya. Gitu. Nah, ini, nah, ini kita input dulu ya, teman-teman. Tuh, kita input dulu. Kita coba ya. Dan ini data tadi kita new aja ya. Kita new. Nah, kita buat baru ya. Nah, ini. Ntar yang ini ya. Kita buat namanya variabelnya aja dulu ya. Kita singkat aja lah pakai P saja ya. Pakai P, P1, P2, P3 ya. 3, P4, P5 ya. Tuh, P6, lanjut P7, P8 ya. P9, P10 ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini kita coba input datanya. Ini kita, kalau ini saya copy ya semuanya ini dia, kita coba ya bisa masuk gak ya datanya. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman. Tuh. Kita lihat cara berikutnya. Nah, kita kita buat total ya, teman-teman. Tuh, total. Kan tadi caranya adalah kita totalkan dulu ya, tuh, tambahkan data total ya. Tuh, kita buat total dulu. Total ini kita gunakan yang namanya compute variable ya. Tuh, compute variable, teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tuh, compute variable total ya. Tuh, ini kita coba. Nah, jadi bisa dengan kita next ya. Tuh, new compute variable ya. Tuh, bisa juga ada di sini nih. Tuh, di menu dari data ya, ada icon compute. Tuh, nanti nih kita tinggal klik double saja tuh compute. Tuh, kita bilang total ya. Total. Total. Nah, totalnya di sini nih, teman-teman nih. Ini kita klik aja nih yang fx-nya biar kelihatan variabel mana yang mau kita totalkan. Ya, tinggal kita
P1 kita tambahkan P2 ya. Oh, total kan kita jumlahkan semua ya, teman-teman ya. P, P6, P7, P8, 9, P10 ya. Nah, ini kita jumlahkan, kita total, kita enter saja ya, teman-teman. Tuh. Ketika kita enter, ini udah semuanya ya. Tuh. Udah otomatis langsung terjumlahkan ya dari P1 sampai P10 gitu ya. Ini responden pertamanya gitu ya, teman-teman. Tuh. Nah, sudah kita totalkan nih. Tuh. Nah, langkah berikutnya adalah tuh, langsung kita coba uji validitas dulu ya, teman-teman. Itu kita pilih analyze, regression, ya, correlation matrix ya. Tuh. Nah, kita coba ya. Analyze ya, regression, correlation matrix ya. Tuh. Nah, ini kita masukkan semua ya, teman-teman ya. Semua. Oke. Nah, sampai ke total ya. Semua. Jangan lupa centangkan ya flag significant correlationnya. Tuh. Nah, ini udah langsung real time ya dia. Ketika data kita pindahkan, udah langsung keluar ini ya, apa namanya, hasilnya gitu, teman-teman. Nah, dari sini udah bisa kita lihat butir mana yang memang dia valid ya, teman-teman. Kita lihat. Kita lihatnya di total ya, teman-teman. Lihatnya di persons R-nya ya, teman-teman. Tuh, ini butir P1 ya. Tuh, butir pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Tuh. Jadi P1 itu nilai R hasilnya adalah 0,713. Tuh. Butir pertanyaan nomor 2 P2 adalah 0,753. Tuh. P3-nya pernyataan nomor 3 adalah 0,392. Sampai ke P10 adalah kita dapat 0,706. Itu R hasilnya ya nih, teman-teman. Tuh. Nah, tadi kan dikatakan valid kalau lebih besar dari R tabel ya. Tuh, R tabelnya tadi 0,444 ya. Kita gunakan yang sampelnya itu adalah 20 responden gitu. Nah, sekarang saya tanya dari nilai person R ini, R hasil, tuh, ada nggak butir pernyataan yang tidak valid, teman-teman? Tuh, saya tanya. Halo, teman-teman. Ada nggak dari R hasil ini yang tidak valid? Ada Pak, Nomor berapa saja? nomor totalnya itu eh, yang nomor P3 Good. terus sama P9. Nah, good. Oke. Makasih Mas Fahrul. Nah, itu ya. Tuh, jadi alhamdulillah ada yang paham. Nah, tidak valid karena dia kurang dari 0,44 ya, nih teman-teman. Tuh. Nah, ini juga 9 kurang dari 0,44. Oke. Nah, validitas sudah kita coba munculkan. Coba reliabilitasnya ya. Nanti ada di faktor reliability analyze ya. Kita centangkan Cronbach's alpha-nya ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini kita coba lihat di faktor reliability analyze ya. Tuh. Ke reliability analyze kita tidak perlu memindahkan totalnya ya, teman-teman. Tuh. Jadi hanya butirnya saja. Tuh, kita centangkan. Nah, kalau kita tidak centangkan, ini hanya muncul satu ya. Ini reliabilitas variabelnya, teman-teman. Tuh, jadi keseluruhan. Tuh. Nah, kalau per butirnya
Nah, kita centangkan Chromebus alpha if item is dropped-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita dapatkan masing-masing dari bukti pernyataan nilai R hasil pada uji reliabilitasnya. Tuh. Sekiranya ada yang tidak reliable gak, teman-teman? Sama kayak tadi apa ya di P3 sama P9 nih. P3, P3, P6 sama P9 bukan Pak? Dikatakan reliable apa nih? Eh tadi 0,7 ya Pak ya. Hmm. Nah, Combat Alpha. iya boleh lebih dari 0,7. Atau minimalnya dia lebih besar dari nilai R tabelnya. Tapi kalau 0,7 ini apakah reliable gak semuanya? Reliable, Pak. Reliable ya. Tuh, ini lebih dari 0,7 semua nih. Tuh 0,78, 0,78, 0,8 tuh ya. Kalau kurang dari 0,7 misalkan 0,69 gitu ya. 0,6 sekian gitu. Nah, jadi kesimpulannya reliable semua nih teman-teman. Tuh. Tapi tadi validitas ada dua yang tidak valid. Tuh. Jadi P3 ini dari P1 ya. P1 ini dia valid dan reliable ya. Dua juga valid dan reliable. Tiga dia tidak valid tetapi reliable. Tuh ya. Empat valid dan reliable. Lima juga. Enam juga. Tujuh juga. Delapan juga. Sembilan dia tidak valid tetapi reliable. 10 valid dan reliable. Tuh ya. Tuh. Jadi yang boleh kita gunakan itu adalah dia yang valid dan reliable ya teman-teman. Kalau dia tidak valid dan reliable ya, tetapi reliable, nah, atau dia valid tetapi tidak reliable ya, nah, itu tidak bisa digunakan, teman. Jadi yang digunakan adalah yang valid ya dan reliable. Tuh. Nah, kalau dia tidak valid atau tidak reliable, nah itu kita buang saja. Tuh. Kalau ini alhamdulillahnya dari 10 hanya dua ya yang tidak valid. Jadi nanti butir pertanyaan kita itu menggunakan variabel hanya ada 8 saja nih teman-teman. Ya alhamdulillah hanya dua ya. Kalau misalkan banyak yang tidak valid dan reliable itu harus kita buat lagi butir pernyataannya. Itu kita harus juga uji validitas reliabilitas ulang lagi. Ya. Nah, dikasih dengan responden yang berbeda gitu. Makanya kalau tadi ada 55 ya kita uji aja 20 dulu gitu. Kan masih ada 35-nya. Nanti kalau mau diuji ulang bisa ke sampel tersebut gitu yang 35 itu.